Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 2 Oktober 2023 ya teman-teman, di bulan yang baru. Ya, semangat yang baru, mudah-mudahan cuan baru dan ya makin sukses lah gitu ya. Nah, jadi seperti biasa saya mau ingetin ke teman-teman kalau list rekomendasi saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk teman-teman lihat dahulu respon marketnya, dan kalau direspon menarik ya diikuti kenaikan, baru teman-teman cari momentum entry. Dan saya sama sekali tidak mengajak beli dan jual, jadi keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing ya. List saham yang saya informasikan adalah berdasarkan data analisa saya ya, berdasarkan analisa saya seperti itu. Nah, ini juga disclaimer juga, tidak ada kepastian saham rekomendasi akan naik itu ya. Terus kita harus pun juga jadi trader mandiri yang tahu level cut loss dan level take profit ya, juga level entry. Nah, terus juga ini saham yang saya informasikan ini saham-saham yang biasanya punya volatilitas tinggi ya. Jadi karakteristiknya high risk high gain. Ya, jadi teman-teman juga harus punya money management yang baik ya. Jadi masing-masing ini teman-teman, dan keputusan buy dan sell harus cepat gitu. Karena bisa jadi misalnya di saham doh saya cuan, teman-teman nggak cuan, atau teman-teman cuan, saya yang nggak cuan, padahal tradingnya sama di saham yang sama gitu ya. Karena beda time frame, beda level cut loss dan profit sama take profit, dan level entry ya berpengaruh sekali ya teman-teman. Jadi ya resikonya tinggi. Dan ini juga yang saya pernah baca komentar dari teman-teman, ada yang masih ngehold saham yang saya rekomendasikan dan akhirnya kena guyur dalam. Jadi ini saya ingetin ya, saya nggak ngehold saham yang saya rekomendasiin. Jadi saya biasanya beli, habis itu saya jual. Kalau seandainya dia nggak menarik ya saya nggak entry gitu. Kalau seandainya saya entry dia nggak sesuai harapan ya saya langsung cut loss gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, ini untuk rekomendasi tanggal 2 Oktober 2023. Yang pertama ini saya punya saham doh. Saham doh ini saya kegocek ya kemarin teman-teman. Saya pikir saham doh pestanya udah selesai ya. Ternyata masih lanjut teman-teman. Jadi data Broksum itu dia bisa gocek di situ. Dia seolah-olah udah jualan barang banyak, tapi dikerek lagi. Jadi saya lepas dari watchlist saya kemarin ya ini saham doh. Yang kedua ada Diva, yang ketiga ada Suli, yang keempat ada saham Sema nih teman-teman. Ya, jadi keempat saham ini saham baru ya. Kalau kemarin saya masih rekomendasikan saham-saham konstruksi ya, Meta gitu ya, ACST, tapi ya ternyata malah nggak kemana-mana gitu. Doh yang saya abaikan malah cuan, ya itulah ya. Jadi sifat saya memang analisa ya, menganalisa. Jadi beda teman-teman, beda kalau analisa sama komentator beda. Kalau komentator adalah mengomentari sesuatu yang sudah terjadi. Kalau analisa adalah membayangkan kondisi dan situasi berdasarkan data saat ini untuk kejadian yang masa depan. Jadi kita nggak tahu ya teman-teman. Itu yang membedakan komentator dengan analisa ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Untuk pembahasannya sendiri akan seperti ini yang seru ya teman-teman, saham doh nih. Ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di tanggal 27 ya, di trading hari Jumat sebelum hari Kamis ada libur Maulid Nabi ya, di tanggal 27 itu dia bongkaran banyak barang teman-teman, 5,2 M ya. Nah, ini 5,2 M, di average dual di 104 nya, yang nampung XC, XL, PD. Wah, pada saat itu saya berasumsi saya pada saat di tanggal 27 ini cuan ya. Saya buat videonya juga tuh waktu itu, nanti saya tunjukin di sini. Nah, saat itu saya berpikir wah ini pestanya udah selesai gitu ya. Ternyata di tanggal 29 YB-nya reakum nih teman-teman ya. Reakum yang jual XC XL. Jadi ini mungkin korban yang sangkut ya, saya nggak ngerti, tapi dia akum dengan jumlah 3,9 miliar ya. Broker YB ini ya. Nah, ini saya mundur lagi 27, YB jualan, dia akum lagi di tanggal 29. Nah, ya jadi memang nggak ada sesuatu yang sifatnya pasti ya teman-teman. Dia potensi kita kegocek sama market maker itu sangat-sangat besar ya, karena memang suka-suka dia gitu ya. Dia bikin candlenya ada merah nih kemarin waktu tanggal 27, tapi malah lompat lagi gitu ya. Memang nggak ada yang sifatnya pasti kalau di saham ini. Kalau seandainya kita trace back dari mulai dia lompat di tanggal 22, siapa sih pemilik barang paling banyak? Nah, ini sampai 29 ya. Nah, sampai tanggal 29 YB masih punya 9,6 miliar. Nah, ini harganya udah 102 teman-teman. Dia punya average di 79. Jadi
ya hati-hati ya. Gitu teman-teman. Ini market makernya menurut saya jago ya. YB ini Jasa Utama, mantap. Nah, yang kedua, ini rekomendasi yang kedua teman-teman, saya punya saham Diva nih, saham voucher ya, di distribusi voucher Nusantara nih. Nah, sebenarnya dia hari perdagangan hari Jumat kemarin minus 1,8% teman-teman, tapi ada sesuatu yang sulit untuk eh, unik ya, unik ya. Kenapa? Karena dia ada broker PG akum sebesar 3,3 miliar, dan 3,3 miliar ini bukan dana main-main kalau menurut saya, karena top 2-nya 3,6 juta, 36 juta, terus 7,8 juta. Ya kecil-kecil ya. Yang jualan juga AZ Beki SA ini juga hanya ratusan juta, teman-teman. Tapi PG beli 3,3 miliar dan bisa membuat sahamnya itu justru malah minus, tidak bergerak gitu ya. Ini market maker PG ini ya jago nih kalau menurut saya. Ini saya coba buka chartnya ya, teman-teman. Nah, ini menunggu nih ya. Kalau berdasarkan chart, kalau kita pakai MA kita akan bingung ya, karena diacak-acak nih teman-teman sama dia. Ya memang ada beberapa analisa yang nggak match ya dengan beberapa itu. Tapi uh, gini teman-teman, yang menurut saya unik di sini secara volume ya, secara volume di tanggal 29 itu volumenya adalah 10, ini ya 10,95 juta, 51 juta ya. Nah, kalau misalnya hari kemarin yang volumenya hanya 1,552 juta tuh ya. Jadi ini ada lonjakan volume nih teman-teman, ada lonjakan volume, tapi volumenya merah mungkin bisa terkecoh ya karena candlenya merah terus volumenya merah. Tapi yang jelas ini bukan distribusi teman-teman. Dia merah bukan distribusi, tanggal 29 itu dia akum. Yang akum ini broker PG dengan average 330 ya. Broker PG akum dengan 330 nih PG. Dan kalau kita lihat harganya 328, saya nggak ngerti ini gimana caranya ya. Kalau kita lihat buy and sell-nya ya. Ini sebenarnya di bidnya juga dijaga sama dia ya. Saya nggak tahu dia nggak naik. Ini mungkin dia palang kali ya di 340, karena pada saat dia jalan market saya nggak lihat ya. Nggak sempet lihat stock price-nya ya. Tapi Diva ini menurut saya menarik untuk diperhatikan ya. Karena alasannya apa nih si PG nih. Si PG harus dipantau gitu ya. Nah, dia punya karakter, kalau karakternya kayak gini, begitu dia kasih dia izinin saham ini lompat, ini lompatnya bisa akan kayak gini ya, 24%, 10%, kayak gitu ya, 7%, lompatnya akan tinggi-tinggi nih. Tapi ya kita nggak tahu pergerakan hari Senin besok akan seperti apa ya teman-teman, saham Diva ini. Nah, yang ketiga ini saya punya saham Suli. Sebenarnya saham Suli ini secara Broksum data transaksinya tidak tervolume, total transaksinya, valuasi transaksinya itu tidak terlalu besar ya. Top bayarnya KK hanya 866 juta, AK 487 juta. Yang jual GRCC ini juga angkanya kecil-kecil teman-teman. Tapi dari data transaksi ini secara total dia ada akumulasi besar. Dan data average transaksi di hari Jumat kemarin itu Rp180 ya, di harganya saat ini 176 gitu. Jadi kalau menurut saya ini saham juga akan menarik untuk diperhatikan gitu teman-teman. Dia memang tanggal hari Jumat kemarin ya, tanggal 29 dia pergerakannya nggak kemana-mana, dia hanya di situ ya. Tapi dia open 176, sempat naik ya, dan ditahan di 176 ya. Dia mungkin pada saat itu nahan ya, nggak ada tekanan jual, dia nahan 176 ya. Ini berarti besok akan menarik untuk dipantau gitu ya berdasarkan data ini teman-teman. Tapi secara jumlah size-nya ini valuasinya tidak terlalu tebal. Tapi kalau misalnya kita bukan kita ya, misalnya saya masuk misalnya cuma 2-3 juta atau 5 juta ya, ini nggak akan berasa sih teman-teman, masih tetap bisa menarik. Makanya kalau teman-teman punya dana 200, 300, 100 juta misalnya sekali ngebit, ini pasti direspon gitu ya, pakai aksi reaksi. Tapi ya jangan juga sih ya, saya nggak menyarankan karena resikonya tinggi. Ya kalau misalnya dia hari Senin gerak saham Suli ya kita numpang aja gitu teman-teman. Kalau misalnya dia nggak gerak ya udah nggak usah entry gitu ya. Jadi risknya bisa kita atur masing-masing. Nah, yang keempat ini saya punya saham Sema nih teman-teman. Saham Sema juga mirip-mirip sama Suli, valuasinya tidak terlalu tebal ya. Nah, ini yang jualan KI AI 200 juta, 160 juta, yang beli CC 550 juta. Ini tipis-tipis, tapi secara data transaksi ini akumulasi ya teman-teman, akumulasi seperti itu, dan dia kemarin naik 10%. Nah, ini chartnya. Ini kalau ngelihat chartnya sebenarnya ya ada volume gede. Ini hammer ya.
Kalau ini hammer dia lanjut turun, tapi ya nggak tahu ya teman-teman. Kalau berdasarkan data transaksi dia ada akumulasi, biasanya dia mungkin akan naik gitu. Tapi kalau enggak sekalipun ya kita nggak usah entry gitu. Tapi menurut saya saham ini masih ada akumulasi ya, dan menarik untuk dipantau ya teman-teman. Jadi dari tanggal 2 Oktober itu ada Doh, Diva, Suli, dan juga Sema ya. Kita masih kalau boleh saya menyarankan, siap-siap teman-teman buat saham yang akan listing di awal Oktober ini ya. Mulai siap-siap peluru teman-teman, karena saham-saham IPO itu biasanya di tanggal dia listing akan sangat volatil sekali dan menarik untuk di scalpingin gitu ya. Jadi itu aja mungkin video rekomendasi saham kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Salam cuan. Thank you.